Selamat datang Bu Subis. Selamat datang di Arahim Podcast ya. Hari ini viewer dan subscriber Arahim akan sudah narasumber baru dari mana ini? Beliau adalah Sekretaris Pusat Studi Lingkungan Hidup dan Kebencanaan. Namanya Bu Sulis ya Ningsih. Tapi karena beliau sudah lebih muda ya, saya panggil Mbak aja ini biar enak gitu ya. Iya Mbak ya. Nah, kebetulan sekali kan kemarin di awal Januari itu banyak banget bencana. Karena dari bencana banjir, ada bencana tanah longsor, ada apa lagi tuh? Ada erupsi ya. Erupsi Gunung Semeru kalau nggak salah ya. Iya, Terus betul. ada gempa juga. Nah, cocok banget ini. Pas di kita masa pandemi juga yang itu berupa bencana juga, yaitu bencana non alam. Jadi bencana kan ada dua tuh, ada alam, ada non alam. Nah di sini pakar ahli bencana alamnya datang ini, kita bisa diskusi. Apalagi di Indonesia kan banyak banget nih dikepung bencana ya. Jadi kita harus tahu dong ya, kira-kira kenapa sih kok banyak sekali terjadi bencana, apa penyebabnya, kemudian bagaimana, nanti kita kupas tuntas di sini cerita ya. Oke, silakan Bu Sulis, mungkin bisa menceritakan sedikit bencana yang menurut Bu Sulis ini paling sering terjadi di Indonesia, terutama di tahun 2020-2021. Oke, terima kasih Mbak Dia. Ya. Terima kasih juga sudah mengundang saya untuk mengisi podcast di Ar-Rahim ID ini. Luar biasa sekali ya Mbak Dia ya, di awal tahun 2021 ini kita masih belum terlepas dari bencana COVID. Kita kemudian disambut dengan bencana selanjutnya, pesawat Sriwijaya Air yang jatuh, kemudian bertubi-tubi Indonesia dilanda dengan bencana alam. Mulai dari diawali dengan tanah longsor, kemudian tanah longsor di Sumedang, kemudian ada juga banjir yang luar biasa yang menggenang di hampir seluruh Kalimantan Selatan. Kemudian ada banjir di wilayah lain, erupsi gunung, dan yang lain-lainnya. Nah ini BNPB Mbak Dia, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, telah mencatat per 21 Januari 2021 itu sudah ada 185 bencana ini Mbak Dia. Nah, berapa tadi? 185, itu luar biasa sekali kan? Banyak banget ya, makanya Ya, tadi, tahun wow. 2021 kita disambut tahun baru dengan bencana alam. Nah, dari 185 kasus tersebut itu 127 kasusnya merupakan banjir. 127 itu di Indonesia saja? Di Indonesia, benar. Di Indonesia, iya, ini data dari BNPB. Kemudian kasus tanah longsor itu sebanyak 30 kasus. Nah, artinya kan dari sini kita bisa sedikit berpikir ya Mbak Dia, bahwa bencana itu memang bencana alam itu tidak bisa kita hindari. Bencana alam itu ada yang memang disebabkan oleh alam, misalkan erupsi Gunung Merapi, kemudian gempa. Akan tetapi ada juga bencana yang memang akibat dari ulah manusia sendiri. Nah, contohnya itu banjir, tanah longsor, meskipun itu tidak terlepas dari penyebab utamanya, yaitu iklim. Jadi hujan yang lebat dengan intensitas yang tinggi dan durasi yang lama itu menjadi penyebab banjir, utamanya di daerah Kalimantan Selatan itu kan hujan selama 3 hari berturut-turut itu kan ya, menjadi menyebabkan banjir itu. Akan tetapi di sini tidak terlepas dari ulah manusia sendiri gitu Mbak Dia. Sebentar, tadi ada iklim, terus ada ulah manusia. Di sini kan ada banyak banget bencana yang tadi Mbak Suli sebutkan ya. Nah, terus apa yang termasuk dikategorikan dikarenakan penyebab manusia itu sendiri, atau mana yang karena perubahan iklim, atau keduanya itu bisa input jadi satu, saling berkaitan atau bagaimana gitu? Saya pengen tahu. Oke, kalau bencana alam yang memang tidak bisa kita hindari, yang memang karena yang pertama memang takdir Allah ya. Kemudian yang kedua karena Indonesia sendiri itu terletak antara dua lempeng yang saling yang mudah sekali bergeser. Itu jadi kita banyak sekali terjadi gempa, kemudian gunung meletus. Nah, itu kan memang tidak bisa kita hindari gitu. Artinya itu karena memang posisi Indonesia yang berada di atas lempeng itu. Akan tetapi bencana-bencana seperti banjir, kemudian tanah longsor,
itu memang penyebab utamanya adalah cuaca, karena hujan lebat, kemudian luapan sungai. Akan tetapi itu tidak terlepas dari ulah manusia. Dalam arti begini Mbak Dia. Contoh di Kalimantan Selatan itu Mbak Dia. Pengurangan hutan itu sangat signifikan di Kalimantan itu. Jadi di Kalimantan itu sudah terjadi yang namanya deforestasi. Apa itu deforestasi? Jadi pengalihan fungsi yang awalnya hutan menjadi fungsi yang lain, bisa pertambangan, bisa juga dengan perkebunan. Jadi kayak alih fungsi lahan gitu ya? Betul sekali, dimana sudah kita tahu bahwa hutan itu dia mempunyai banyak fungsi. Fungsi utamanya dia memang penyuplai oksigen terbesar, kemudian dia juga menyerap karbon dioksida. Selain itu juga hutan itu sangat berperan penting dalam hal penyimpanan air di dalam tanah gitu. Ketika hutan itu ditebang, kemudian terjadi hujan yang pohonnya ini. Oh iya saya pohon ya Mbak Dia ya di sini ya. Ketika pohon-pohon di hutan ditebang, banyak ditebang, kemudian kita alih fungsikan menjadi pertambangan ataupun perkebunan, maka daya dukung hutan terhadap manusia itu akan berkurang gitu. Jadi fungsi dia untuk menyerap air hujan itu akan berkurang. Jadi air ketika terjadi hujan itu kan air itu akan yang pertama terinfiltrasi masuk ke dalam tanah. Gitu. Kemudian yang kedua adalah run off, artinya lari menuju ke dataran yang lebih rendah, kemudian menuju ke permukaan air. Gitu. Permukaan air? Ya, ke sungai, kemudian lanjut ke laut. Meresap ke dalam tanah? Yang itu yang infiltrasi. Oke, infiltrasi. Jadi infiltrasi yang meresap ke dalam tanah, kemudian run off itu yang lari ke badan air. Badan air dalam arti di sini sungai, danau, kemudian akan lari ke laut ujung-ujungnya. Nah, ketika nilai run off itu lebih besar daripada yang terinfiltrasi, maka itu yang akan terjadi longsor, kemudian banjir, kayak gitu Mbak Dia. Jadi karena nggak ada hutan tadi, alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan. Terus pohonnya ditebang dengan sembarangan, kemudian tidak ada resapan gitu ya di sini. Benar. Oke. Terus misalkan ini ya, hutan itu tidak beralih fungsi, itu apakah tetap bisa terjadi bencana yang disebutkan tadi kayak banjir, longsor, itu masih bisa nggak sih? Masih bisa tentu, akan tetapi dengan adanya vegetasi di hutan ini tadi akan meminimalisir terjadinya bencana alam itu tadi. Pun kalau akan terjadi, itu akan meminimalisir dampak yang dihasilkannya gitu. Termasuk contohnya gelombang tinggi di laut Mbak Dia. Jadi ketika terjadi gelombang tinggi di laut, itu sebenarnya itu kan tidak bisa kita hindari Mbak Dia, karena kan berhubungan dengan angin, kecepatan angin dan lain-lain. Nah, akan tetapi kita bisa meminimalisir dampaknya dalam arti ketika bantaran pantai, sekitar pantai, sekitar laut ini gitu. Laut. Oke, itu dijadikan permukiman, maka dampak yang terjadi akan lebih besar. Akan tetapi ketika sekitar pantai, sekitar laut itu ditanami dengan vegetasi, maka limpasan air gelombang tinggi ini tadi akan lebih kecil daripada ketika tidak ada vegetasi sama sekali. Jadi ini menarik sekali ya. Tadi Mbak Sulis bilang di hutan, kemudian bilang di laut. Berarti kan ini fungsinya tidak hanya sekedar tidak adanya hutan, tapi justru lebih ke tidak ada vegetasi tanaman, di betul. Hutan dan di laut. Betul. Nah, di laut itu vegetasinya apa aja ya Mbak ya? Maksudnya kan yang saya tahu itu kan pasirnya kayak gitu susah ditanamin, kemudian airnya asin itu kan ya. Terus di situ dikatakan vegetasi. Nah, vegetasi apa saja sih yang bisa istilahnya mengurangi adanya bencana yang ada di laut itu tadi? Kalau di hutan kan mungkin kita tahu di tanahnya subur, mudah banget ya ada vegetasi macam-macam. Nah ini tiba-tiba kok saya kepikiran kalau di laut berarti vegetasi apa aja ya yang bisa sekiranya meminimalisir bencana tadi? Kalau untuk di laut karena kita sesuaikan ya Mbak Dia ya, karena di laut itu salinitasnya tinggi, tentu saja kita tanami tanaman yang dia tahan terhadap salinitas tinggi. Yang selama ini kita tahu kan berbagai jenis tanaman bakau itu dia bisa hidup di sekitaran pantai gitu Mbak Dia. Kalau untuk yang daerah longsor tadi Mbak Dia, contohnya longsor yang terjadi di Sumedang, nah itu kan terjadi karena yaitu adanya intensitas hujan yang tinggi, kemudian sehingga
membuat tanah menjadi longsor gitu kan. Nah, itu bisa dicegah juga dengan penanaman kembali. Jadi dalam jangka pendeknya itu bisa menanam tanaman jenis-jenis tanaman-tanaman yang mempunyai akar yang kuat seperti tanaman vetiver kalau Mbak Dia tahu, atau kita biasa sebut dengan tanaman akar wangi yang biasanya iya. Nama seorang penyanyi. Ternyata dia bisa ya. Iya, itu apa namanya? Biasa kita sebut dengan akar wangi nih Mbak Dia. Akar wangi yang biasanya kita buat untuk essential oil itu loh Mbak Dia. Nah, tanaman vetiver itu mempunyai akar yang sangat kuat. Jadi dia akar serabut, dia mampu untuk mencengkram tanah. Sehingga ketika ada hujan, itu tanah itu akan lebih kokoh karena adanya cengkeraman akar dari vetiver ini tadi. Itu bisa di segala jenis tanah atau bisa harus khusus tanah apa yang bisa dicengkram gitu? Bisa ditanam di mana saja. Nah, itu untuk jangka pendek. Nah, untuk jangka panjangnya itu kita bisa dengan menanam pohon yang lebih tinggi gitu. Karena pohon tinggi misal pohon apa namanya? Banyak pohon nangka, kemudian pohon jengkol, kemudian pohon apa namanya petai Cina atau kita biasa sebut dengan lamtoro ya. Nah itu dia mempunyai akar yang lebih bisa menjangkau ke dalam batuan, jadi dia bisa lebih kuat lagi gitu. Itu untuk yang longsor ya. Benar. Tadi juga kita bahas tentang banjir. Apakah sama dari kita mencegah si banjir itu tadi? Apakah sama caranya dengan yang longsor? Kalau banjir itu Mbak Dia sebenarnya ini tadi ya yang pertama karena alih fungsi lahan, deforestation dari lahan hutan menjadi pertambangan dan perkebunan tadi. Terus selain itu juga banjir ini juga dampak secara tidak langsung dari adanya global warming Mbak Dia. Jadi kan menarik sekali global warming. Kan isu yang terkini kan perubahan iklim ya Mbak Dia. Nah, perubahan iklim kan disebabkan oleh global warming ini. Nah, perubahan iklim ini dia banyak sekali dampaknya terhadap lingkungan. Jadi yang pertama itu dia bisa meningkatkan suhu permukaan bumi. Dengan meningkatnya suhu permukaan bumi ini, maka akan melelehkan salju yang ada di kutub utara dan kutub selatan. Dengan melelehnya salju ini tadi, maka permukaan laut kita itu meningkat. Dengan meningkatnya permukaan laut kita, kemudian dengan hangatnya suhu di bumi kita, ini akan memperbesar evapotranspirasi. Jadi evaporasi mulai dari air di seluruh permukaan bumi, kemudian termasuk evaporasi dari tanah, tumbuhan, itu akan semakin besar. Nah, semakin besarnya evapotranspirasi ini, iya, akan memperbesar pula curah hujan yang terjadi. Gitu. Jadi ini merupakan sebuah siklus yang saling berkaitan, gitu. Makanya terjadi hujan yang terus-menerus dengan intensitas tinggi dan waktu yang lama itu tadi. Kalau di feedback ke belakang ya, iya. Global warming, terus mengakibatkan kenaikan suhu gitu, atau bagaimana? Betul, global warming yang bikin suhu itu jadi naik. Gitu? Global warming itu menyebabkan peningkatan suhu bumi, kemudian dengan peningkatan suhu bumi tadi bisa meningkatkan frekuensi badai juga. Ini dampak secara tidak langsung sih Mbak Dia, dampak lama. Ada badai juga. Badai hujan seperti itu Mbak Dia. Iya. Hujan, naiknya permukaan air laut, kemudian termasuk perubahan iklim juga. Jadi kalau dulu kita bisa memprediksi bahwa musim hujan itu terjadi antara bulan Oktober, nah maka sekarang kita tidak bisa menebaknya. Hujan kapan kita tidak bisa memprediksi. Betul, dan durasi berapa lama waktu hujan. Kalau dulu 6 bulan musim kemarau, 6 bulan musim hujan, sekarang kita sudah susah untuk memprediksi kapan terjadinya dan akan berjalan berapa lama. Udah dia kan mungkin kerasa ya semakin kesini nih kok tidak sesuai dengan ramalan. Betul lah ya. Biasanya kan bulan sekian sampai bulan sekian hujan, bulan apa tuh kalau Maret gitu ya kemarau, itu kan sekarang sudah nggak jelas yang kemarau kapan, yang hujan kapan. Betul. Tiba-tiba sekarang intensitas hujan tinggi banget ya di bulan-bulan ini ya. Bulan-bulan ini memang puncak-puncaknya hujan hujan tinggi itu sekitar terjadinya memang bulan Januari Februari loh. Diperkirakannya seperti itu. Tadi Mbak Sulis kembali ke perubahan iklim ya, saya tertarik sekali. Apakah mungkin ada cara untuk mengurangi atau meminimalisir? Kalau tadi kan cuma dampak di banjirnya, di longsornya. Nah sekarang di perubahan iklim, itu kan pasti ada
cause-nya ya, ada penyebabnya. Kemudian biasanya kan manusia apapun yang terjadi atau penyakit apapun, bencana apapun, kesalahan apapun biasanya kan berusaha untuk minimalisir ya. Nah mungkin nggak sih kita sebagai ahli lingkungan, saya sebagai pendengar ini di sini ya, sebagai ahli lingkungan, Bu Sulis bisa memberikan apa aja sih cara supaya kita bisa meminimalisir dari dampak perubahan iklim, atau mungkin kalau bisa gak ada perubahan iklim itu mungkin gak sih, ini cuman ngobrol-ngobrol santai aja ya Mbak ya, mungkin enggak ya gitu kalau dari sisi ahli lingkungan. Iya, apa namanya, kita bisa Mbak Dia untuk meminimalisir perubahan iklim ini, dampak perubahan iklim ini. Jadi banyak cara Mbak Dia. Perubahan iklim ini kan karena diakibatkan oleh adanya global warming. Nah, global warming ini diakibatkan adanya gas-gas rumah kaca yang ada di atmosfer bumi. Jadi yang bisa kita lakukan adalah mengurangi gas-gas rumah kaca ini. Caranya gimana? Banyak. Jadi mulai dari, kalau dari kita sendiri bisa mengurangi polusi gas-gas gas-gas rumah kaca, CO2, CH4, NOx. Nah, ya. Cuman gas rumah kaca saja atau mungkin dari? Iya, gas rumah kaca aja yang menyebabkan global warming. Jadi kita bisa mengurangi dengan mengurangi emisinya. Jadi kita betul mengurangi emisi, mulai dari banyak segala aspek Mbak Diah, mulai dari transportasi kita bisa mengurangi penggunaan bahan bakar minyak, kemudian dari dari listrik, dengan kita menghemat listrik itu bisa. Itu secara tidak langsung kita mengurangi emisi, karena kan untuk menghasilkan listrik itu kan Indonesia masih banyak menggunakan batu bara sebagai bahan bakar untuk memproduksi listrik. Nah, dengan kita mengurangi penggunaan listrik di rumah kita, secara tidak langsung kita juga mengurangi polusi di alam kita. Berarti kampanye pemerintah tentang hemat listrik itu termasuk di sini ya? Termasuk juga gitu. Dan banyak yang lainnya juga. Ya. Terus bencananya itu kalau tidak salah saya pernah baca di beberapa harian baik media cetak maupun elektronik ya, itu ada sekitar 1.900 bencana dari 2020 sampai 2021. Kita kembali ke bencana lagi ya Mbak Sulis. Itu tadi kan sudah kita sebutkan banjir, kemudian longsor. Nah, bagaimana dengan bencana seperti gempa, kemudian erupsi? Ini kan tadi kita belum bahas nih ya. Ini gimana sih bentukannya atau causing-nya, penyebabnya apa, kemudian dampaknya ke kita bagaimana? Ya, kalau untuk gempa, kemudian gunung meletus, erupsi, itu memang tidak bisa kita hindari Mbak Dia. Karena Indonesia ini berada di cincin api Pasifik, berada di lokasi cincin api Pasifik, betul. Bukan Hindia ya? Di mana Indonesia ini di bawah kita, di lapisan bumi kita yang tentu terdapat lempeng tektonik yang sering sekali bertabrakan. Jadi memang gempa, kemudian erupsi gunung itu tidak bisa kita hindari. Yang kita bisa lakukan adalah mitigasi. Jadi gimana mitigasi terhadap bencana tersebut gitu. Termasuk sebenarnya ini sih yang bisa kita lakukan adalah mengurangi dampak yang akan dihasilkan. Jadi misal itu tadi mitigasi yang pertama, kemudian harusnya itu ada penataan. Jadi wilayah-wilayah yang rawan sekali gempa ataupun gunung erupsi itu sebisa mungkin tidak dijadikan sebagai permukiman. Ini untuk mengurangi korban yang akan terjadi jika sewaktu-waktu itu akan terjadi bencana alam tersebut gitu. Selain itu sebenarnya juga dari infrastruktur Mbak Dia, jadi sebisa mungkin infrastruktur rumah-rumah warga, kemudian bangunan-bangunan yang lain ini dibuat yang tahan gempa. Sebenarnya kan kalau kearifan lokal rumah panggung itu sebenarnya itu bangunan yang tahan gempa. Ini mungkin Mbak Dia lebih tahu ini ya, yang teknik sipil. Itu sebenarnya lebih tahan gempa itu daripada bangunan beton gitu. Jadi lebih ke mitigasi aja kalau untuk kayak di Jepang gitu ya, rumah-rumah kan dari kayu atau dari kardus atau dari plyboard ya kalau salah. Jadi kalau ada gempa itu tidak masalah gitu. Ya sekarang tadi Mbak Sulis nyebutin mitigasi bencana, menarik sekali nih. Mitigasi itu yang saya ingat ini ya, ada pra, ada pasca, dan ada middle atau di antara pra dan pasca itu. Mungkin Mbak Sulis bisa jelasin nih ke para viewer dan teman-teman yang melihat gitu ya.
Eh, kalau pra itu kita gimana sih, mesti gimana? Ini terkait dengan ini aja dulu, yang gempa atau dengan yang erupsi Gunung Semeru itu tadi ya. Pra-nya gimana sih? Terus diantaranya gimana sih? Atau pra itu kan sebelum ya, sebelum terjadi bencana. Kemudian ketika terjadi bencana kita tuh mesti gimana sih? Dan pascanya itu kita mesti gimana? Oke, kalau untuk pra bencana itu tentu saja di sini pemerintah dalam arti BMKG ataupun BNPB itu menginfokan kepada masyarakat mengenai potensi-potensi bencana yang ada di wilayah mereka. Nah, itu yang pertama itu. Kemudian ketika terjadi gempa itu sebisa mungkin mengurangi dampak yang korban yang dihasilkan gitu. Korban yang akan terjadi gitu, Mbak. Sedangkan untuk yang akan terkena. iya itu kenapa itu aduh belepotan ini. Kalau untuk paskanya itu nah paskanya ini yang bisa kita apa namanya kita rekayasa Mbak Dia. Jadi apa namanya dampak yang setelah terjadinya gempa atau terjadinya gunung erupsi itu paskanya ini yang bisa kita kelola. Misal Kalau peranya nggak bisa. Jadi dari awal gitu kita nggak bisa antisipasi. Kalau pra kan ya kayak antisipasi gitu. iya antisipasinya yaitu tadi Mbak Dia. Jadi misal dari bangunan beton, bangunan yang dibuat tahan gempa, kemudian apa namanya ada apa namanya pengaturan harusnya wilayah mana yang boleh menjadi permukiman dan Jadi lain-lain. pengaturan kayak tata ruang Tata gitu betul. ya. Terus apa lagi? Mungkin itu saja Mbak Dia. Paskanya belum. Iya paskanya Kita itu pengen tadi tahu. dengan apa namanya lahan yang sudah terdampak misalkan itu bisa kita kembalikan lagi fungsinya misalkan dengan menanaminya kembali menjadi hutan agar untuk meminimalisir dampak yang dihasilkan. Kalau gempanya sampai misalkan seperti memindahkan satu pulau gitu kan, gempa ya bisa jadi packing yang besar, kemudian pulau itu jadi terpisah gitu, kita bisa Waduh. ngapain? Apa yang harus kita lakukan? Berarti kan desa itu bisa jadi hilang atau tenggelam kan karena Iya, gempa. iya. Nah itu paskanya gimana Mbak Sulis? Waduh itu yang kurang paham juga Mbak Dia. Jadi ini ya, kalau ya intinya pasti kita berusaha terus ya. Kalau untuk gempa-gempa yang mungkin dampaknya masih belum bisa diadaptasi oleh cara-cara kita, mungkin akan terus dilakukan research ya. Bagaimana caranya mengatasi pasca gempa, pra gempa, atau mungkin ketika terjadi gempa apa yang terjadi. Mungkin seperti di BMKG kan selalu Menginfokan. ya menginfokan siaga 1, siaga 2, siaga Betul. 3. Ini juga bisa jadi salah satu cara untuk meminimalisir nih Mbak Iya. Sulis. Kemudian kalau untuk erupsi gunung itu gimana sih? Saya belum tahu pasti ini ya, apalagi tidak melihat langsung erupsi Gunung Semeru. Pas banget kita ada di Jawa Timur ini ya. Gimana kalau erupsi Gunung Semeru? Kalau erupsi ini memang sama seperti gempa Mbak Dia. Jadi memang salah satu bencana yang memang kita di luar kuasa kita gitu. Ini bukan hasil dari apa namanya ulah manusia juga bukan, dan ini memang gempa yang memang di luar kuasa kita gitu. Jadi yang bisa kita kelola sama seperti gempa tadi Mbak Dia. Jadi apa namanya kita bisa mitigasinya, dan pengelolaan pasca bencana itu yang bisa kita lakukan. Misal bekas lahan yang bekas terkena apa namanya abu vulkaniknya itu kemudian kita kelola ulang agar bisa. Nanti caranya gimana? Dengan sebenarnya itu lahar yang keluar itu mengandung unsur-unsur tanah yang sangat menyuburkan gitu Mbak Dia. Makanya kan daerah sekitar gunung itu subur gitu. Ada kandungan kimia yang menyuburkan ya? Iya, kalau saya ingat dosen saya dulu bilang itu ketika gunung meletus itu dia memulihkan lagi keadaannya gitu. Jadi kayak menyuburkan kembali. Iya. Ini yang kadang kita nggak disadari ya. Cuman bilang, itu bencana merusak sekitar kita, ternyata enggak ya, justru menyuburkan. Betul. Tapi memang ketika terjadi proses bencananya itu kan memang berbahaya juga Mbak Dia. Jadi abu vulkaniknya itu kan mengandung silika dan lain-lain, itu kan berbahaya bagi manusia. Paru-paru ya. Betul. Kemudian apalagi ditambah dengan suhu tingginya itu kan juga merusak lingkungan sekitar, merusak vegetasi,
merusak hewan, pertaniannya. betul, dan bisa mencemari air permukaan juga. Terus misalkan ini kita tidak sengaja ada di daerah bencana, kita lagi tamasya kemana atau pesir ya istilahnya ya, kalau pesir Jawa ya. Terus tiba-tiba ada bencana. Ada nggak saran dari Mbak Sulis kira-kira kita mesti apa? Misalkan ada di daerah tadi kita lagi lihat gunung, terus tiba-tiba terjadi erupsi atau terjadi apa tumpahan lahar gitu. Itu gimana? Apa yang akan kita lakukan? Oke, itu tentu saja ikuti saja. Biasanya kan kalau di apa namanya, eh Ya nah mungkin ada ke pos-pos apa gitu. betul, Biasanya kan sudah biasanya ada kan, pos-pos bencana ya. iya, Gitu. nah itu kan biasanya sudah ada pos-pos bencana, itu ikuti saja protokol yang ada di sana. Biasanya kan pastinya di suatu tempat wisata itu kan ada titik kumpul atau apa. Nah, ikuti di sana aja. Nanti kan pasti ada pengelola yang akan membantu menginstruksikan harus bagaimananya Oke. gitu. Terima Kebetulan saya kasih. belum pernah dan semoga tidak gitu Mbak Dia. Amin. Semoga kita semua selalu sehat, Amin. dijauhkan dari segala macam bencana termasuk Indonesia juga. Oke, jadi bisa jadi nasihat ini ya buat semuanya ya, Betul. bahwa kalau kita berlibur atau mungkin kita ke mall aja harus ya sesekali lihatlah instruksi kalau ada tiba-tiba ada bencana itu harus gimana, ada kebakaran itu harus lari kemana. Kemudian kalau kita tadi apa tamasya ke gunung gitu ya, kita mesti gimana ngapain, biasanya kan ada petunjuk lari kemana, pos keamanannya atau pos anti gempa atau apa sih istilahnya Mbak Sulis ya, pos-pos Aduh, untuk penyelamatan itu kan ada pasti ada. ya. Nah itu kita lari ke sana gimana gitu, harus kita aware dulu nih sebelum kita tamasya atau singgah ke tempat di luar tempat tinggal kita itu ya. Dan pastinya kan kalau macam gunung gitu Mbak ya, kalau sudah ada siaga 1 gitu biasanya sudah pendaki sudah dilarang untuk Dilarang. naik. Betul. Nah, Nah, itu berarti salah kita satu harus bentuk mitigasi pranya. oke, memperhatikan arahan dari BMKG nggih. Iya. Ya, jadi kalau ada arahan dari BMKG juga jangan diterabas, tetap liburan, jangan apa pakai main apa tuh mencuri-curi waktu. Jadi kalau sudah ada siaga 1 itu sudah harus hati-hati gitu ya. Iya. Oke. Terus kalau untuk gempa Sulawesi misalkan, itu adakah juga arahan siaga 1 2 gitu ataukah cuman di Gunung Meletus saja? Tentu saja ada arahan Mbak. Jadi kalau kita memantau website dari BNPB itu, mereka BNPB ya? BNPB, BNPB. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, itu mereka selalu menginformasikan. Jadi update data hari ini itu ada apa namanya, ada gempa di mana saja, kemudian dengan kekuatan berapa, terjadi kapan, itu selalu update. Jadi untuk mengetahui menginformasi mengenai bencana yang update itu bisa dibuka di situ gitu. Oh, jadi kita bisa lihat di Betul. websitenya BNPB ya. Mm-mm. Oke, di buat viewers nih ya, ada lagi satu nasihat kalau kita pengen tahu update apa yang akan terjadi, mungkin bisa jadi penyelamatan pertama ya, pra bencana ya atau pra mitigasi bencana di website bnpb.go.id kah? Iya, BNPB dan di googling gitu aja. Di googling aja nanti ada gitu ya. Itu kalau di setiap desa sudah ada belum sih Mbak? Maksudnya kita datang ke satu tempat itu sudah ada tempat, misalkan kita nggak bisa nih buka situs atau sinyalnya terhambat atau jaringannya lemot atau bagaimana, itu kita bisa cari informasi di mana ya, di satu daerah yang jauh dari jaringan internet. Mungkin bisa, jadi di situ di BNPB itu juga ada data daerah mana saja itu yang sudah berpotensi. Jadi memang sudah ada peta-peta potensi bencana di Indonesia Mbak. Jadi daerah mana yang potensi gempa, daerah mana yang potensi gunung meletus itu sudah ada. Jadi kita bisa aware lah ya ketika di daerah tersebut potensi kira-kira yang ada di daerah tersebut itu apa. Berarti memang sudah ada ya sekarang ya, sudah meluas. Terutama kan kalau kita di tempat yang jauh dari jaringan internet tuh ada sinyal atau apa, kan kita agak susah untuk mencari tahu apakah di situ ada sinyal atau ada pengertian apa sih istilahnya Mbak ya? Sinyal siaga 1, sinyal apa sih namanya? Peringatan loh ya, peringatan siaga 1, peringatan siaga 2 gitu kan, kalau nggak ada jaringan pada susah ya. Ternyata di desa-desa sudah ada ya. Oke. Kemudian untuk mempersingkat waktu, mungkin Mbak Sulis bisa berikan closing statement dari beberapa bencana yang kita ceritakan tadi di Indonesia. Oke, closing statement dari saya. Jadi yang kita soroti di sini adalah
bencana itu tidak hanya diakibatkan oleh alam, tetapi juga diakibatkan oleh manusia. Di Indonesia itu mulai sejak 30 tahun terakhir ini sudah mengalami deforestasi yang sangat luar biasa. Mulai tahun 2001 hingga 2019 itu hutan kita sudah berkurang sebesar 9,4 juta hektar. 9,4, wow. Betul, juta hektar. Nah, Dalam oleh waktu- karena itu, dalam waktu 2001 hingga 2019. 2019. Betul. Nah, jadi istilahnya jangankan manusia, alam pun bisa menangis jika kita sakiti. Wah, Gitu. menarik sekali ya. Nah, Jadi tidak hanya manusia, tapi alam juga pun bisa menangis menangis jika kita sakiti. Nangisnya dahsyat ya, sampai banjir. Kemudian ini kata-kata selanjutnya ya. Menebang pohon itu menghancurkan ribuan kehidupan. Jadi ayolah kita tanami kembali bumi kita hijaukan lagi bumi kita. Jangan menebang pohon sembarangan. Kemudian ketika kita menyembuhkan bumi, kita menyembuhkan diri kita sendiri. Boleh nggak sih saya tanya satu lagi? Apa, Mbak Dia? Gimana caranya menyadarkan teman-teman, kan pasti ada tuh yang nggak mau peduli dengan Betul. adanya bencana ini. Setelah tadi ada closing statement bahwa kita itu, alam kita tuh bisa nangis, nggak cuma manusia aja. Nah, berarti kan kita harusnya aware, tapi kan pasti ada 1-2 orang personal yang nggak peduli. Nah, gimana sih cara kita sebagai ahli lingkungan atau sebagai orang yang tidak harus ahli ya, mengerti tentang pentingnya kesadaran lingkungan, bagaimana kita menyadarkan mereka ini, Mbak? Kalau yang efektif menurut saya adalah mencontohkan dari diri kita sendiri dulu. Jadi gimana kita mencontohkan diri kita bahwa kita orang yang peduli lingkungan dengan action ya, tentu saja bukan hanya dengan sosialisasi ngomong, bukan, tapi dengan action kita, kemudian menularkan ke sekitar kita, nanti orang-orang sekitar kita akan mencontoh. Oh, jadi nggak cuma ngomong aja, nggak cuma sosialisasi terus-menerus ya, tapi harus kasih contoh. Jadi mulai dari diri kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Oke, mulai dari diri sendiri gitu ya. Semuanya harus paham bahwa setiap hal itu harus dimulai dari diri sendiri. Kayak mau meminimalisir bencana juga mulai dari diri sendiri. Dan alhamdulillahnya lagi kita sekarang sudah ada mitigasi bencana, pasca mitigasi bencana, nggak cuma sekedar ketika ada bencana terus kaget terus selesai gitu, enggak ya, tapi sudah ada beberapa cara-cara untuk meminimalisir. Oke, terima kasih sekali atas kedatangannya Mbak Sulis. Sama-sama. Sulistianingsih ini. Saya mohon maaf sekali ini jika banyak sekali kekurangan ini Mbak Dia. Terima kasih untuk supportnya, kedatangannya, kemudian ilmu barunya. Semoga suatu saat bisa ketemu lagi, nggih. Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.